Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Burdantika. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fernanda Burdantika, dan juga anggota rekan saya yang bernama Vina Zarotuanisa. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat melalui rekaman video tentang materi yang akan kami presentasikan pada kelompok 1 yang meliputi tentang asas-asas pada hukum pidana. Asas merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah undang-undang. Ibarat kata, asas hukum itu merupakan sebuah jantungnya dari peraturan hukum. Hal ini karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Mengingat bahwa asas sangat berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang. Jika diklarifikasi asas hukum yang termasuk dalam KUHP di antaranya ada 6 asas. Yang pertama asas legalitas, kedua asas non-retroaktif, ketiga asas teritorial, keempat asas personal, kelima asas perlindungan, dan keenam asas universalitas. Yang pertama tentang asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776. Lalu asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sebagai suatu tindak pidana apabila dikenai sanksi pidana, bila mana dalam suatu rumusan undang-undang perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau yang biasa disebut dengan delik komisi, atau diperintahkan untuk dilakukan atau delik omisi, dan sebagai konsekuensinya bagi barang siapa yang tidak memenuhi perintah atau larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu yang bersifat memaksa. Yang kedua ada asas teritorial. Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batasan-batasan teritorialnya. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret. Jadi, asas ini menitik beratkan pada terjadinya perbuatan di dalam suatu wilayah atau teritori negara dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana. Di dalam Pasal 2 KUHP menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana, sehingga KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Yang ketiga ada asas nasional. Asas nasional pada hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu asas nasional aktif atau asas personalitas dan asas nasional pasif atau asas perlindungan. Yang keempat ada asas personalitas. Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang WNI yang melakukan tindakan pidana di luar wilayah negara Indonesia. Karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas dan asas nasional aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan
asas tentang berlakunya hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, terdapat pada pasal 5 KUHP. Yang kelima ada asas universal. Sebagai negara anggota PBB atau pemeriksa bangsa-bangsa, maka sebagai perserikatan bangsa-bangsa, maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum di dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia. Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4, angka 2 dan angka 4 KUHP. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih terperincinya ada pada makalah, bisa teman-teman simak untuk lebih lanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau tutur kata yang ada pada diri saya dan juga kesalahan pada pemakalah kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.